Oke, selamat datang di kanal YouTube Tell Us. Dan pada saat ini aku akan mencoba membahas sesuatu yang baru saja membahas suatu topik yang dipicu oleh suatu video yang aku tonton tadi pagi, khususnya tentang tentang pemikirannya Marcus Aurelius tentang bagaimana cara yang paling tepat untuk mengawali hari gitu. Nah, yang aku tangkap dari video tersebut, dari keseluruhan video, di-uploadnya sama The Freedom of Thought atau apa gitu, channelnya lupa. Nanti mungkin bisa disematkan di deskripsi. Jadi dari keseluruhan video yang telah aku tonton itu menjadi suatu kesimpulan yang bagus sebagai quote, yaitu how to perfectly being perfect. Nah, itu yang bakal jadi judul video ini, yaitu cara paling sempurna untuk menjadi sempurna. Oke. Sebelum masuk ke pemikiranku tentang video tersebut, aku mau coba bahas dulu videonya gitu. Isi videonya tuh sebenarnya tentang apa? Nah, isi videonya tuh tentang bagaimana Marcus Aurelius mengawali hari. Yang paling ditonjolkan dari video tersebut, sebenarnya entah ini topik utamanya atau memang pemicunya gitu dari video tersebut, adalah dua kata yang paling kuat, yaitu negative visualization. Nah, apa artinya negative visualization? Kalau di bahasa kita ya suudon. Jadi kita suudon tuh berprasangka buruk terhadap apa yang akan terjadi pada kita di hari itu saat kita bangun tidur. Misalnya gini, misalnya pada hari itu kita menyadari bahwa dan tahu bahwa harus pergi ke kampus. Nah, apa aja sih kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal terjadi, yang bakal menghambat tujuan kita pada hari itu untuk menuju ke kampus? Kita coba contohin aja, misalnya kita naik motor nih. Kemungkinan kita nggak berangkat tuh satu, ban motor bocor. Terus yang kedua, ini yang nggak yang nggak unexpected gitu, yang tidak terkirakan. Ban bocor, atau motornya dicuri, atau kunci motor hilang. Nah, kita simpulkan aja bahwa masalah yang bakal berpengaruh kepada apa yang seharusnya kita lakukan hari itu hanya ada di motor gitu. Kemungkinannya entah itu bannya bocor, entah itu motornya hilang, atau kuncinya yang hilang. Nah, di dalam mengawali hari, ketika kita berusaha memahami dan menerka bahwa 3 kejadian buruk ini yang masih dalam perkiraan, yang mana tadi disebutkan tentang negative visualization atau suudon, jika kita berani untuk menganggap hal itu dimungkinkan untuk terjadi, maka kita akan berusaha untuk mencegah hal itu agar tidak terjadi. Gini, misalnya ini bakal terbalik kalau misalnya kita merasa bahwa semuanya aman-aman aja gitu, si motor nggak bakal bocor, kunci nggak bakal hilang, motor nggak bakal hilang, sorry. Nah, dengan kepedean tersebut, itu bakal merusak ekspektasi dan bahkan menjadi atau memicu emosi yang tidak terkontrol karena kita tidak memperkirakan hal tersebut bakal terjadi gitu sebelumnya. Nah, itu kebalikan dari suudon. Ya, agak tricky sih, tapi benar. Jadi ketika kita berprasangka baik terhadap apa sesuatu yang sebetulnya tidak kita kendalikan, itu bisa jadi buruk. Soalnya kalau kejadian buruk ya kita nggak mempersiapkan itu. Oke, balik lagi. Ketika kita bisa memperkirakan ataupun memiliki pemikiran bahwa hal yang buruk tersebut bakal terjadi, kita bakal bikin antisipasi terhadap hal tersebut. Misalnya kalau ban bocor, ketika sebelum waktunya masuk kuliah, misalnya 1 jam atau 2 jam sebelum masuk kuliah, kita ngecek motor dulu nih, apakah motornya bocor atau enggak. Kalau enggak berarti aman.
Yang kedua, kalau misalnya kita tahu bahwa ada kemungkinan motor hilang, berarti kita pakai keamanan ganda, misalnya gerbang kos atau gerbang kontrakan kunci, kayak bannya tuh digembok, kalau nggak salah bisa kan kayak gitu ya bener. Terus yang kalau kuncinya hilang, kita punya kunci cadangan. Nah, dengan adanya negative visualization gitu, kita bakal mencegah hal-hal negatif tersebut agar tidak terjadi, meskipun kita memperkirakan hal itu terjadi. Karena pada akhirnya jikapun hal itu terjadi, maka kita sudah punya antisipasi, gitu deh intinya. Nah, dari keseluruhan isi video tentang how to begin our morning atau apa gitu judulnya yang tadi tentang Marcus Aurelius itu, aku jadi punya kesimpulan dari satu kalimat yang bagus kayaknya deh, yaitu how to perfectly being perfect. Gak tahu sih kalau misalnya ada orang yang udah pernah mencetuskan ini, ya berarti gak tahu sih, cuman kalimat ini aku temukan sendiri gitu setelah menonton video itu. Nah, apa artinya how to perfectly being perfect? Kita coba contoh kasus tentang organisasi deh. Kebanyakan periode atau kabinet organisasi itu berusaha ingin lebih baik daripada periode sebelumnya. Padahal untuk mencapai level lebih baik, itu seharusnya kita berusaha memahami bahwa dan menyadari bahwa di periode sebelumnya itu ada cacat atau ada kekurangan. Nah, salahnya banyak kabinet atau banyak organisasi yang tidak memperhatikan masalah tersebut dan memilih untuk membuat hal yang baru. Misalnya gini deh, misalnya di periode 2019 tuh organisasi memiliki program Pekan Kreativitas Siswa. Nah, setelah habis masa periode 2019, diketahui bahwa di acara Pekan Kreativitas Siswa yang dilaksanakan itu ada banyak problem, misalnya kekurangan dana, kedua kekurangan peserta. Periode selanjutnya malah bikin hal yang baru, malah bikin hal misalnya lomba baru yang bukan Pekan Kreativitas Siswa, tapi Pekan Kreativitas Siswa juga dilakukan. Intinya menambah deh. Periode 2020 tuh ngadain Pekan Kreativitas Siswa dan ngadain acara lain. Nah, pada akhirnya si kekurangan yang ada di Pekan Kreativitas Siswa ini nggak keatasi gitu, nggak keselesaikan karena fokus untuk membuat hal yang baru gitu. Nah, how to perfectly being perfect yang aku coba aplikasikan ke dalam case tersebut adalah seharusnya periode 2020 itu melihat apa saja kekurangan dan benefit jika mereka melaksanakan PKS kembali gitu, atau Pekan Kreativitas Siswa. Iya, sebut aja PKS ya. Nah, kalau misalnya benefit dari acara itu pada tahun 2019, yaitu pada tahun sebelumnya itu seharusnya bagus, tapi karena ada berbagai macam kekurangan, jadi tidak sesuai sama kenyataan, tidak sesuai dengan ekspektasi. How to perfectly being perfect adalah gimana caranya supaya acara yang beneficial itu yang seharusnya bagus itu dapat diperbaiki kekurangannya dan dicoba kembali di tahun 2020, di periode 2020. Nah, menurutku kita seringkali menganggap atau mendefinisikan kata lebih baik itu kepada hal yang dengan mencoba hal yang baru, bukan dengan cara memperbaiki hal yang sebelumnya telah terjadi. Karena menurutku sempurna itu adalah ketika suatu acara tuh atau suatu kegiatan tuh ideal. Ideal tuh artinya apa yang menjadi kekurangan itu tidak seharusnya terjadi. Jadi perfect lah. Enggak sesuai enggak lebih dari ekspektasi, tapi kalau ininya mah memenuhi KKM gitu. Jadi tidak ada kekurangan, tidak ada kelebihan. Nah, definisi sempurna menurutku yaitu tadi bahwa hal yang seharusnya tidak terjadi dapat diperbaiki di kesempatan selanjutnya agar tercipta suatu konsep atau penyelenggaraan acara yang ideal. Nah,
yang ingin aku sampaikan adalah bahwa ketika kita berada di suatu program atau menjalankan sebuah kegiatan, daripada mencoba sesuatu yang baru tanpa memperbaiki sesuatu yang lama yang telah bahkan ditentukan dan diperkirakan keuntungannya, lebih baik kita berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang pernah dilakukan dan tahu bahwa ada kekurangannya, lalu diperbaiki, lalu dilakukan kembali. Baru setelah tercapai nih acara yang ideal, yang pada periode sebelumnya banyak kekurangan, kita berusaha untuk memulai yang baru. Karena kita kalau di bisnis tuh maksudnya ketika kita tahu bahwa ada suatu konsep yang bagus dan ternyata ada kekurangan, kita coba untuk perbaiki dulu itu, baru terjun ke program lain atau pasar lain gitu. Jadi diperkuat dulu produk yang kita punya, baru kita coba ekspansi ke produk lain atau ke acara lain. Karena menurutku dengan adanya kesadaran bahwa seharusnya kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu daripada membuat hal yang baru, itu bakal menjadikan kita sebagai pribadi yang jujur, karena kita nggak berekspektasi untuk membuat sesuatu yang lebih beda dan lebih baru dari yang kemarin, tapi kita berusaha untuk memperbaiki dan mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, tujuan, goals bahkan dari apa yang dilakukan oleh periode sebelumnya di acara tersebut. Nah, itu aja buat video kali ini. Semoga dapat diambil hikmahnya. Meskipun ya kalau nggak ada ya gak apa-apa. Semoga ini bisa jadi catatan yang bermanfaat, minimal untukku pribadi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video sebelumnya. Goks. Bagus tuh. How to perfectly being perfect. Cara sempurna untuk menjadi sempurna adalah menutupi kekurangan dan memperbaiki kesalahan. Terima kasih.